Topik kita di hari ini adalah satu informasi mengenai Semarak Festival UMKM bulan K3 Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sudah kedatangan juga di studio kami, ada narasumber sebentar bersama kita, ada Ibu Marlia Kamarudin SE, beliau adalah Ketua Umum UMKM Squad Sulsel, Koordinator Bidang Festival UMKM bulan K3. Iya betul ya Bu ya. Baik sahabat budaya, saat lagi kita akan berbincang bersama beliau yang sudah hadir di studio kami. Jangan kemana-mana, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan. Budaya kue apang merupakan salah satu kue tradisional khas masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang hingga kini masih bertahan sebagai sajian favorit dalam berbagai kesempatan. Kue ini tidak hanya dikenal karena rasanya yang manis dan legit, tetapi juga menjadi simbol keramahan serta kekayaan budaya kuliner Bugis yang diwariskan secara turun-temurun. Kue apang memiliki warna coklat khas yang berasal dari penggunaan gula merah atau gula aren sebagai bahan utama. Bentuknya mungil dan biasanya dicetak dalam cetakan khusus sebelum dikukus hingga matang. Teksturnya lembut, empuk dan sedikit kenyal, memberikan sensasi meleleh di mulut saat disantap. Cita rasa kue apang terasa panas, memadukan manis gula aren dengan gurih santan yang menyatu sempurna. Kue ini paling nikmat dinikmati saat masih hangat. Demikian kabar Ratna Pro 4.
bagaikan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa, kita di pukul 11 adalah layanan siaran UMKM dan kali ini kita akan bicara mengenai Semarak Festival UMKM Bulan K3 Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sudah bersama Ibu Marlia Kamarudin SE, Ketua Umum UMKM Skuad Sulsel, Koordinator Bidang Festival UMKM Bulan K3, dan kita akan bersama beliau di siang hari ini. Dan untuk sahabat budaya semuanya, di hari ini kita akan tentunya mengajak sahabat budaya bergabung melalui line telepon kami 0811 400 9250. Kita menyapa dulu Ibu Marlia. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Marlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Marlia? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ibu Marlia, nanti kita akan berbincang bersama Ibu langsung sebentar. Saat lagi ya Ibu Marlia, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia. Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920. Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi. Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa. Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Siang masih bersama Anda. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita akan berbincang selanjutnya bersama narasumber kita yang pastinya juga kita akan menerima penelpon melalui WhatsApp ataupun telepon biasa kami di 0811 400 9250. Jika sahabat budaya ingin bertanya tentang topik kita di siang hari ini maksud saya, yaitu Semarak Festival UMKM Bulan K3 Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sudah ada Ibu Marlina dan Marlia, mohon maaf, Ibu Marlia. Oh ya, Ibu Lia, luar biasa sekali ini Ibu bisa datang bersama kami di studio Pro 4 RRI Makassar dan tentunya juga bicara tentang kolaborasi antara Bulan K3 Nasional dengan UMKM Squad Sulsel. Nah, bisa Ibu ceritakan kepada sahabat budaya pendengar kita di siang hari ini apa sebenarnya visi besar di balik festival UMKM Bulan K3 tahun ini dan kenapa pelaku UMKM itu perlu dilibatkan dalam perayaan keselamatan kerja. Silakan Bu Lia. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada RRI Pro 4 yang sudah mengundang kami untuk hadir di sini dan kebetulan memang saya ada kegiatan di Makassar. Jadi tadinya mau kita mau Zoom. Saya pikir saya lihat masih ada waktu karena jam 2 juga baru saya ada kegiatan ya. Ngebutlah ke sini. Alhamdulillah. Tadinya saya pikir terlambat, ternyata jam saya yang kecepatan. Alhamdulillah lah bisa berada di tempat ini. Makasih Mbak. Makasih Bu. Saya jawab pertanyaan tadi. Begini, awalnya kita memang adalah organisasi dari seluruh tanda kutip ya. Sekarang itu Kementerian UMKM sudah tidak bilang pelaku UMKM loh. Sekarang pengusaha UMKM. Biar naik kelas sedikit lebih keren. Pelaku tuh konotasinya gimana ya biasanya orang. Jadi kata Bu Asisten Deputi saat itu kita pakai kalimat pengusaha UMKM lah. Jadi awalnya kami diundang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk hadir dalam pertemuan awal untuk pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi hadirlah
kami pada saat itu dari UMKM Scott Sulsel dan atas saran dari beberapa perusahaan mereka menyatakan gini, biasanya kan selalu kalau K3 itu sudah, kalau untuk perusahaan-perusahaan besar seperti yang sudah tergabung dalam dari tahun ke tahun K3 nasional, kenapa tahun ini tidak coba kita berkolaborasi dengan UMKM dengan melaksanakan kegiatan festival UMKM. Jadi kami mencoba menghubungi 24 kabupaten kota UMKM dalam grup kami. Dalam grup kami ada beberapa dari kabupaten kota di seluruh provinsi Sulawesi Selatan. Jadi di situ saya menyatakan insya Allah siap Pak. Kami dari UMKM Scott Sulsel, Binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan akan membawa UMKM itu untuk kegiatan Bulan K3 Nasional ini. Jadi festival UMKM itu pada rapat di Disnaker Trans saat itu setelahnya jadi ada sudah beberapa rapat kita hadiri. Kita fokus di tiga kegiatan, jadi semua ada UMKM, semua ada festival UMKM. Jadi yang pertama Disnaker Trans dan beberapa perusahaan yang tergabung dalam kepanitiaan itu ada kegiatan seminar. Dan kemarin alhamdulillah sudah terlaksana tanggal 21 Januari di Hotel Claro. Itu menghadirkan keynote speaker itu Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan kami begitu senang, beliau begitu perhatian sama UMKM. Jadi setelah membuka kegiatan di seminar di Claro itu, seminar K3 nasional, beliau ke tenan-tenan UMKM. Jadi festival UMKM itu dalam bentuk tenan-tenan. Jadi kita dalam kegiatan ini melibatkan 200-an UMKM dari seluruh Sulawesi Selatan. Jadi kami bagi di 3 kegiatan itu. Jadi kemarin karena kita di hotel dan lokasi memang masih tidak sebesar di jalan atau di lapangan, jadi ada 25 yang kita kurasi. Dan yang paling jauh itu ada dari Enrekang, Toraja, Sidrap, Bantaeng, yang dekat-dekat ada Maros, Goa, utamanya Makassar. Mereka, saya sangat bangga pada teman-teman saya di UMKM Squad itu. Begitu kami share di grup, mereka langsung saya Bu bisa ikut, tapi kami tetap mengkurasi bagaimana yang tampil nanti itu bisa membuat kita bangga bahwa inilah UMKM Sulsel. Dan pada saat itu menghadap ke Bapak Gubernur di Rujab, pagi itu beliau bilang yang jelasnya ada 12 kuliner yang memang jadi ikonnya Makassar, yang kayak sop konro, sop saudara. Ada kan beberapa ikon pisang ijo. Ada 12 kuliner itu yang untuk kuliner. Jadi tapi kami tetap membawa UMKM dalam bidang ada tiga yang kami selalu bawa dalam setiap kegiatan itu. Jadi dia ada dari kuliner pastilah, selalu ada makanan dan minuman, terus ada kriya dari kerajinan, terus ada dari jasa. Jadi di seminar itu pembicaranya ada Bapak Dirjen dari Kementerian Tenaga Kerja RI, terus ada Bapak Sabul Kafi juga dari DPR RI. Jadi kegiatan akbar kemarin alhamdulillah kami merasa bangga dan merasa terhormat sudah dilibatkan dalam kegiatan Bulan K3 Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Kami betul-betul berterima kasih kepada Disnaker Trans, kepada beberapa perusahaan yang sudah tergabung dan utamanya kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang begitu perhatian pada UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, tadi Ibu Lia sempat menyinggung bahwa ada beberapa UMKM dari kuliner, kriya dan jasa. Nah, kalau kuliner tadi adalah panganan tradisional. Pisang hijau, palu butung, apalagi ya? Sop saudara, konro, apalagi ya? Saya tidak hafal yang 12 itu. Yang jelasnya ada kuliner andalan Sulawesi Selatan itu. Ini masih berlanjut, Bu. Jadi silakan, Bu. Saya masih berlanjut. Jadi itu yang kemarin seminar. Yang kedua ini kita nanti akan adakan Jalan Timager. Jadi jadi kapan, Bu? Insya Allah tanggal 8 Februari. Itu dibuka untuk umum bagaimana? Dibuka untuk umum. Di mana, Bu? Dari rutenya? Tetap di depan Rujab Gubernur, start dan finish, dan rutenya kayaknya Haji Bau, Hasanuddin. Nggak tahu putarnya di mana ya, apakah sampai ke Ahmad Yani atau belum, karena ini kan IO masih urus. Jadi nanti di Antimager itu kita libatkan 100 UMKM.
Pak Gubernur bisa bilang kayaknya bisa lebih banyak, saya bilang bisa lebih banyak Pak, cuma kan bagus kalau kita bagi nantilah di event ketiga lagi itu ada upacaranya itu di kantor gubernur. Jadi di kantor gubernur itu walaupun upacara mungkin cuma sampai jam 11 sampai jam 12, tapi kan saya minta tolong Pak bisa ya UMKM-nya tetap jualan, jadi pulang kerja pulang kantor pegawai di sana kan bisa belanja ratusan kok di sana yang bisa belanja. Jadi di pelataran parkir kayaknya kalau tidak salah nanti di itu penuh ya, itu ada 50 UMKM juga yang jualan. Jadi nanti di Enten Magar insya Allah kami seragamkan pakai taplak meja berlogo Festival UMKM ketiga nasional. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa ini event kan selalu ada Anti Magar, jadi yang menunjukkan nanti bahwa ini event dari kegiatan bulan ketiga nasional itu ya kita seragam lah supaya kelihatan cantik, karena UMKM juga saya bangga pada UMKM saya. Kami tidak pernah meminta apapun, setiap saya sampaikan gimana ya kita bikin kontribusi aja, ayo kita buat taplak meja, ayo kita buat seragam. Nah termasuk seragam ini kan mereka buat sendiri. Iya, jadi mereka buat sendiri karena mereka bangga dengan bisa berada di antara beliau-beliau yang dan alhamdulillah lah saya senang kok mereka rajin belanja di UMKM. Jadi kita UMKM-nya senang setiap kali kita informasikan ada event nih. Begini, gabung ya Bu, tapi kadang kalau sudah close saya tetap harus tegas bahwa kalau kita sampai 100, 50, 25, 25 bukan apa-apa Mbak. Kita berharap semua jualan mereka laris manis. Kalau terlalu banyak juga nanti satu orang belanja di satu UKM. Oke. Nah, ini dari kuliner kriya dan jasa boleh Bu atau dilanjutkan lagi perbincangan kita? Boleh. Silakan. Kalau kriya itu kan yang kayak kemarin dari Bone ada songkok reca, dari Wajo ada sutranya, terus apalagi kemarin ada tongkonan dari Toraja. Jadi setelah ini bukan sekedar event, setelah event. Kalau jasa biasanya dari developer perumahan sampai rental mobil pun ada kadang-kadang yang buka kan mereka bisa bagi pamflet kan, mereka punya brosur kalau ada jadi ada kegiatan-kegiatan juga mereka sudah ada. Jadi kita tidak terfokus pada event saja. Biasanya kan selalu ada event, ada apa. Kayak festival Ramadan juga alhamdulillah sudah ada beberapa penawaran yang masuk untuk mengirim UMKM. Tapi kami berharap setelah mereka jualan adalah yang mereka dapatkan bukan sekadar jualan pada saat itu. Jadi seperti ada salah satu tempat food court itu dibukakan, kami mencari bapak angkat biasanya Bu. Kami cari bapak angkat untuk membina UMKM. Jadi sudah ada 2 yang terlaksana semuanya kami pusatkan di Makassar saja karena biar bagaimana nantilah insya Allah kita akan ke kabupaten kota. Tapi di Makassar sendiri ada 2 food court sekarang. Itu dari bapak angkat, satunya dibuatkan namanya Empoint di Mandai dekat bandara, boleh jalan-jalan nanti. Ada kepala ikan di sana, ada ayam crispy, ada apalagi ya oleh-oleh, pokoknya oleh-oleh ada di sana. Kita bekerja sama dan kita itu bapak angkatnya Bapak Arwan Cahyadi, ownernya ini Losari Group kan, Losari Beach. Jadi ada beberapa UMKM di situ. Kemudian ada di si IMB Niaga di Boulevard itu di pelatarannya itu kalau jam 5 PM ke sana ada kulineran di situ itu CM by Community. Ya, jadi manajernya minta kita membawa UMKM dan mereka mandiri. Saya cuma sampaikan kita patungan yuk, kita dapat tempat gratis, tidak sewa. Caranya gimana ya? Kita beli tenda, beli meja kursi. Jadi alhamdulillah setiap sore sampai malam, malah kadang tembus pagi mereka jualannya kalau orang-orang belanja dari Vida View. Kapan-kapan kesana nanti ditraktir. Alhamdulillah, terima kasih. Yang penting kalau ada ibu lihat enggak apa-apa lah. Iya, insya Allah bilang aja WA aja nanti sampaikan sana. Ada di sana apa itu ya, 1000 itu ada makanan situ yang selalu habis setiap malam. Dia seafood saya lihat, tapi alhamdulillah lah. Nggak nyangka juga, jadi kami juga berterima kasih sama manajer CMB Niaga tuh di Boulevard kok perhatian sama kita. Belum malah pasangkan kemarin pasangkan CCTV, waktu saya bilang Pak itu ada bangku yang hilang 4 biji. Oh iya kita pasangkan CCTV. Pas dia ternyata UKM bawa pulang, katanya mau ada jualan di Car Free Day jadi lupa kembalikan. Ya alhamdulillah. Jadi fasilitasnya dipenuhi Bu ya. Iya alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oke. Ya, jadi itu saya selalu sampaikan bahwa kita pengusaha UMKM itu mandiri. Kita mandiri, kita berusaha, kami tahu kalau efisiensi anggaran. Saya sendiri ASN loh, Bu. Iya. Kami tahu beberapa kegiatan itu terpotong kegiatannya karena ada efisiensi anggaran. Jadi cara kami UMKM ya kita bergabung. Saya sampaikan saja sama Disnaker pada saat rapat, festival UMKM siap dihandle UMKM Scott Sulsel dan tidak membebani panitia. Paling ya membebani lah kalau kasih makan, kasih air minum itu aja. Itu pun kadang mereka sih bilang, Bu, pergi makan di UKM. Dan kemarin kita senang sekali. Semua, makanya saya pikir mereka pesan di tenan-tenan UKM. Jadi ada soto Banjar apa ya namanya? Soto Banjar Ibu kemarin, soto Banjar, ada lemper. Mereka habis geladi makannya di UMKM. Alhamdulillah. Jadi memang pembinaan UMKM itu alhamdulillah di mana-mana di Sulawesi Selatan ini. Karena memang Bapak Gubernur saya lihat di mana-mana selalu penyampaiannya. Kita perhatikan UMKM dan beliau tidak pernah bawa gratis. Belinya juga enak dari kembaliannya. Jadi UMKM senang loh, Pak. Alhamdulillah. Oke, saya akan terima telepon Bu Lia. Ada penelpon kita mungkin yang mau berpartisipasi di siang hari ini. Kita coba menyapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ki Pak? Aduh, dilupa lagi kodok di Panai Kang. Oh, Pak Iqbal di Panai Kang, Pak Iqbal. Iya. Pak Iqbal, ada pertanyaan mungkin yang ingin Bapak Iqbal sampaikan kepada Ibu Lia, silakan, tentang festival K3 ini. Apa titiknya itu? Ini festival yang diadakan oleh UMKM yang ada, dan ini menyambut semarak festival UMKM bulan K3 Nasional Provinsi Sulsel dan UMKM Squad Sulsel begitu. Silakan Pak Iqbal. Ada pertanyaannya mungkin di mana festivalnya diadakan mungkin, atau mungkin ada banyak diskonnya mungkin, ada lombanya mungkin. Iya, boleh. Ini kegiatannya di mana diadakan Kak? Terus apa-apa saja yang dijual di sekitaran UMKM itu? Bapak tidak bertanya tentang ini diskonnya ada tidak kalau belanja di sana? Atau ada foto-foto yang cantik, coba mungkin ditanya sama Ibu Lia langsung. Oke, baiklah. Bulan berapa itu diadakan kegiatannya? Apakah selama Ramadan atau sudah Ramadan? Oke, baik. Iya Pak Iqbal, itu saja Pak Iqbal, terima kasih. Iya, assalamualaikum Pak Iqbal. Pak Iqbal di Panai Kang, Bu. Mau tahu kapan acaranya dimulai? Ya, terus ada diskon tidak? Terus ada lombanya tidak? Atau paling tidak apa yang dijual? Walaupun mungkin tadi beliau tidak monitor terlalu banyak, kayak beberapa sudah dijelaskan Ibu Lia. Silakan Bu Lia. Ya, baik, salam kenal Pak Iqbal. Bulan K3 Nasional itu dilaksanakan setiap 12 Januari sampai 12 Februari. Nah, jadi di dalamnya itu ada beberapa kegiatan yang tahun ini fokus ke festival UMKM. Jadi itu seperti saya jelaskan tadi Pak Iqbal, ada 3 kegiatan di festival UMKM kita itu. Ada kemarin sudah terlaksana di Hotel Claro. Itu seminar K3 Nasional yang menghadirkan keynote speaker Bapak Gubernur, Bapak Ashabul Kahfi dari Komisi 9 DPR RI, terus Bapak Yuli dari Dirjen Kementerian Tenaga Kerja RI, dan Pak Kadis Naker Trans Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Jayadi. Nah, terus di situ tapi ini kan sudah lewat, ada 25 UMKM yang berjualan di sana. Yang ke depan ini kami berharap Pak Iqbal bisa bergabung, ajak teman-teman, ajak tetangga, ajak keluarga. Itu hadiahnya ada umroh, ada sepeda, ada banyak lah. Kita berharap nanti ada yang nyumbang rumah juga boleh. Jadi nanti kami bagi linknya. Jadi di situ ada 100 UMKM, Bapak bisa jajan di sana. Kalau diskon khusus oke lah. Dari UMKM Squad nanti kasih kupon diskon untuk penelpon atau yang WA. Apalagi kalau orang RRI-nya datang bisa aja WA, bisa aja di sana, kita kumpul-kumpul di sana. Jadi itu nanti Pak datang di Jalan Nanti Mager, nanti kami share di RRI juga. Atau follow Instagram UMKM Squad Sulsel. Jadi semua informasi ada di situ.
baik di Facebook, baik di Instagram atau TikToknya. Terus yang ketiga nanti kalau mau kayak jajan-jajan, itu dekat dari Panaikang Bu, di kantor gubernur. Kantor gubernur itu tanggal 12. 12 Jadi, Februari 12 Februari. Okay. Jadi itu di pelataran parkir, setelah upacara sampai sore UMKM akan jualan. Seperti saya jelaskan tadi, biar pegawai-pegawai dan orang sekitar bisa jajan di sana. Karena tidak ada larangan kayaknya masuk kecuali pergi ke demo Pak, ditutupkan ke pagar. Kalau pergi jajan-jajan di UMKM saya rasa boleh. Betul. Oke, Ibu silakan dilanjutkan. Nah kalau kita bicara tadi beberapa kegiatan yang sudah diadakan, nah ada foto estetik juga bisa diambil di sana ya Bu ya? Iya, atau juga lomba yang diadakan itu tadi setelah jalan anti mager ada lagi Bu? Ya lombanya? Itulah kita berencana nanti di tengah-tengah kegiatan itu bikin game-game. Selain lomba kan ada door prize yang disiapkan oleh panitia yang seperti saya bilang tadi. Itu di grup tadi saya sudah bilang IO-nya sudah sibuk nih urus hadiah-hadiah yang disumbangkan oleh beberapa perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang sebenarnya saya tidak begitu hafal, tapi di setiap yang saya hafal paling Tonasa, Vale, apalagi ya. Adalah beberapa perusahaan besar yang tergabung yang mensponsori kegiatan-kegiatan itu, dan sponsor utama tetaplah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi di anti mager itu setelah misalnya game, kita bikin game-game lah nanti di lokasi tenan-tenan itu. Jadi tenan-tenannya itu sepanjang Jalan Sultan Jenderal Sudirman. Jadi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman itu nanti jalan-jalan lah. Nanti Mbak Uni lihat itu UMKM semua yang bertaplak putih berlogo K3 itulah UMKM kami. Dan itu mereka berkontribusi sendiri supaya kelihatan indah. Jadi UMKM itu bukan semata-mata jualan. Kita juga mesti tampil estetik. Jadi cantikkan kameranya kalau bilang ternyata UMKM Squad juga bisa tampil. Jadi nanti biar Ibu Gubernur juga bangga sudah mengukuhkan kami sebagai komunitas UMKM yang bernaung di bawah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, alhamdulillah. Ada penelpon berikutnya. Kita coba lagi Bu. Kayaknya tertarik untuk festival ini ya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang. Iya. Iya mau. Iya. Dengan siapa Ki? Dengan Juju. Ibu Juju di mana Ibu Juju? Di Makassar. Oh iya, Ibu Juju di Makassar. Baik. Ibu Juju ada pertanyaan untuk Ibu Lia tentang festival K3 yang akan diadakan nanti oleh Squad UMKM ya. Oke, silahkan. Ini dari Juju. Iya Bu Juju, silahkan. Ibu Juju mungkin mau jajan di sana, mungkin nanti mau tahu tempatnya mungkin lebih jelas Ibu Juju. Ibu Juju dari Dapur Kenyang. Oh, Dapur Kenyang. Iya. Kenal sama Ibu Lia pasti. Silakan. Sekretarisnya UMKM Squad itu. Sudah mau bertanya sih Kak, mau berterima kasih mewakili UMKM yang tergabung dalam komunitas kami. Masya Allah. Terima kasih sudah membantu ratusan UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Semoga ketua kami semakin sehat dan semangat. Amin. Semangat terus. Deko kasih menangis Kak Juy. Sedih ya? Bukan sedih sih, terharu maksudnya. Iya. Semoga kegiatan kedepannya kita semakin sukses. Amin. Amin. Ya Allah. Makasih. Dan semakin banyak UMKM yang ada di Sulawesi Selatan terbantu melalui tangan-tangan kita. Oh iya. Masya Allah. Amin. Jadi terharu ya Bu ya. Terima kasih Ibu Juju. Iya. Juta ini yang banyak. Iya, makasih. Iya, makasih banyak. Iya, saya ada 3 sekretaris di UMKM Squad itu yang sudah kita bagi tugasnya masing-masing. Juta ini sekretaris umum yang paling banyak saya bikin susah ini anak. Oke, Juta, makasih, masih muda. Beliau seumuran anak saya mungkin. Jadi ada Juwita, ada Indah, ada Rani, dan ada 20 pengurus inti yang sering membantu kami. Kami berterima kasih karena saya tidak akan bisa jalan sendiri tanpa mereka. Betul. Jadi setiap ada event seperti ini,
paling share ke grup sekretaris biar sekretaris lah nanti yang urus semuanya. Karena terlalu banyak urusan yang kita mesti karena di samping urusin UMKM saya juga punya kewajiban sebagai ASN. Jadi sebagai PNS juga itu kita punya kewajiban yang harus kita laksanakan untuk pengabdian kita kepada negara. Betul. Tugas saya jauh Bu di gunung. Tapi enak di sana banyak bawangnya. Banyak kayaknya. Banteng. Banteng. Iya. Oke, banteng Bu ya. Banteng. Iya, sempat sih Kak Amel semalam bilang, kemarin ya, Kak Amel bilang Ibu mau pulang ke Banteng kalau minggu depan, jadi harus minggu ini. Oke, Pale. Iya. Saya bilang minggu ini aja. Jadi minggu depan insya Allah kan ada berapa 5 ya. Jadi saya juga mau menghubungi bapak-bapak angkatnya kita, baik dari Bank CM, baik dari CIMB Niaga, dari Pak Arwan. Saya berharap nanti insya Allah nanti akan sampaikan untuk datang bahwa supaya akan lebih banyak lagi bapak-bapak angkat yang memperhatikan UMKM karena UMKM begitu, mereka cuma butuh perhatian karena rata-rata kan kita produksi. Nah kalau sistemnya semua konsinyasi, kita save saja kan tinggal modalnya UMKM. Tapi alhamdulillah lah Dinas Perindak kemarin juga sudah bantu kita di kemasan, Dinas Koperasi dan UMKM juga sudah bantu baik di legalitasnya maupun ini ada kata Pak Gubernur kemarin ada 1 juta kemasan lagi. Ya alhamdulillah yang jadi UMKM juga tidak terlalu berat Mbak ya. Jadi mereka punya jadi kami berterima kasih Provinsi Sulawesi Selatan begitu perhatian kepada semua pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Oke. Dah Ibu kembali Ibu Lia. Kalau bicara tentang kuliner tadi beberapa sudah menjadi incaran, juga fashion atau kriya juga. Ini bagaimana atau dari sisi mana sebenarnya masyarakat lihat nih, wah sama incar itu lipas sabenya, mau incar itu tadi sokorcanya, ada lagi mungkin Bu yang dari kriya mungkin atau dari kuliner yang unik begitu yang masyarakat bisa dapatkan begitu. Iya. Seperti misalnya tongkonan itu kan mahal, tapi kalau langsung ke UMKM-nya kan lebih murah. Misalnya yang kita biasa beli sampai 7 juta di UMKM bisa dapat sampai 4 juta. Tongkonan yang Rumah Toraja kan betul. Terus kita tahu di Sulawesi Selatan ini banyak kopi. Nah kopi itu kami kumpulkan mulai dari di Banteng sendiri ada beberapa merek kopi. Di Bulukumba ada Kahaya, ada kopi Kajang, ada kopi apa lagi. Terus jadi image orang selalu kopi Toraja kita juga mau menunjukkan. Jadi UMKM Squad kadang saya kumpulkan beberapa produk-produk kopi. Jadi kita perlihatkan seperti saya sampaikan kemarin sama Pak Gubernur, sama Pak Kavi, sama Pak Yuli bahwa kopi kopi Sulawesi Selatan itu tidak identik hanya Toraja, tapi ada beberapa kopi yang juga memang enak, layak konsumsi dan kemasannya juga sudah bagus. Nah, terus kalau misalnya ada pesan untuk cenderamata dan sebagainya, kalau melalui UMKM kan jatuhnya lebih rendah harganya, lebih murah. Kualitas juga bisa kami jamin karena langsung sama pengrajinnya. Misalnya ada yang butuh mau rental mobil, ada yang mau jadi ada beberapa developer juga di tempat kami, di komunitas kami yang tergabung. Jadi kalau ada yang mau rumah dengan harga subsidi dan murah, kita kan tidak perlu up harga. Kalau mereka pun saya cuma sampaikan biasa, tolong ya seperti kemarin ada kegiatan di ini yang Imlek, nanti kita kan diundang Imlek. Jadi ada kontribusi, saya cuma komunikasi itu cuma untuk mendapatkan harga murah tenannya. Jadi misalnya tenannya dari harga 3 juta kemarin diturunkan 2 juta. Nah, jadi itu saya paling sampaikan tolong kasih lebih lah 50.000. 50.000 itu untuk operasionalnya teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau untuk kami, saya terus terang biasa forward langsung saja dari panitia karena memang niat kami dari awal adalah kita mempersatukan UMKM, bisa membuat UMKM naik kelas. Jangan di situ-situ terus. Kalau misalkan di situ-situ terus kodenya begitu, jual produksi, tapi kita juga mesti membuat mereka punya selain berjualan, selain memproduksi, bisa ada public speaking. Kami belajar juga public speaking. Jangan seperti kadang kan di tenan-tenan itu UMKM malah jadinya seperti jualan
asongan, bawa ke sana kemari. Saya biasanya bilang kalian sudah berdetenan, senang-senang aku detenanmu. Kalau memang rezeki, mereka pasti akan datang. Iya betul. Jadinya kan biasa orang tidak nyaman. Kalau kita jadi ngikut kemana-mana bawakan produk kan, jadinya bingung. Nah, yang tidak baik nanti kita, makanya saya bilang kalau kalian pakai seragam, tolong jaga namanya kita. Karena kita dipercaya oleh Disnaker Trans, kita dipercaya oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, berarti beliau yakin bahwa kita juga bisa menjaga beliau. Marilah kita saling menjaga. Iya, betul sekali. Baik. Nah, Bu Lia, banyak sahabat budaya mungkin yang merasa atau pendengar kita merasa bahwa K3 itu hanya untuk perusahaan besar. Iya. Nah, sebagai ketua UMKM Squad, bagaimana Ibu Lia melihat pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pedagang kecil atau industri rumah tangga? Apakah ini juga bisa menambah nilai jual produk mereka, Bu Lia? Silakan. Iya. Saya rasa memang sekian lama, jangankan masyarakat awam, saya sendiri malah sekian lama saya kan mulai terjun ke dunia UMKM itu tahun 2008 ya, 2008-2009. Yeah. Mulai itu sebelum saya jadi PNS. Terus awalnya gitu, kita kumpulkan tetangga-tetangga, daripada kok baku kutu-kutu di tangga, mending ayo kita sama-sama olah. Kami di sana kan banyak rumput laut, kita bikin olahan rumput laut. Terus ada jagung, belajar buat jagung marning, oke lah. Saya bilang kami akan packing, jadi di situ saya bentuk koperasi. Sebentuk koperasi wanita. Dan bingungnya sekarang itu semua karyawan saya itu sudah terangkat PNS. Sekretaris saya sudah jadi anggota DPR 3 periode, alhamdulillah. 3 periode jadi anggota DPR. Dan saya selalu tekankan tolong perhatikan UMKM karena kita berasal dari sana. Jadi alhamdulillah kita tetap berjalan, usaha juga tetap jalan. Jadi kegiatan K3 itu tadi juga kita berpikir hanya untuk perusahaan-perusahaan besar yang notabene kita selalu pikir harus pakai helm, kaos tangan, masker dan sebagainya, rompi. Nah, setelah saya bergabung dari beberapa pertemuan dengan beliau semua, ternyata UMKM juga sebenarnya harus menerapkan keselamatan kesehatan kerja. Cobalah kita perhatikan, jangankan UMKM ya, coba lihat regulatornya saja, hal yang paling kecil. Kadang karatan itu hitam itu di atas film begini. Saya biasa tolong hal kecil sekali itu perhatikan regulatornya. Kadang kan sudah kayaknya tidak layak bertahun-tahun, itu kan juga berisiko. Terus sudah ada BPJS Ketenagakerjaan tidak. Terus apalagi mereka sudah gunakan celemek tidak, kaos tangan, pakai masker untuk jadi insya Allah nanti di bulan Maret mungkin saya mau buat di UMKM Squad itu, saya minta restu dari Bapak Gubernur, kita bikin ini, kita kasih reward untuk UMKM yang sudah menerapkan K3. Jadi ada APAR yang pemadam, mereka sudah menggunakan jadi kemarin saya sampaikan menggunakan celemek, kaos tangan, pembungkus kepala. Kalau pakai jilbab kan otomatis terbungkus, tapi yang mereka yang tidak pakai jilbab utamanya bisa membungkus kepala. Jadi higienis produknya itu terjamin. Jangan sampai sudah ada sertifikasi halal pada saat timnya untuk sertifikat halal datang ya terpakai semua, giliran produksi hari-hari tidak. Jadi saya suka tekankan di grup supaya memperhatikan juga. Jadi K3 ini banyak manfaatnya ternyata pada kami. Yang kami sendiri tidak pernah perhatikan itu. Jujur saya sendiri, nanti ada kegiatan saya mulai ikut. Oh iya ya. Bahwa kita memang butuh seperti itu. Kita cuma berpikir pakai celemek supaya baju tidak kotor. Padahal kan kotoran-kotoran di baju kan mungkin kita pakai kipas angin, terbang-terbang itu debu di baju yang tidak. Jadi pakai kaos tangan karena ini tangan kita mungkin menggaruk atau apa. Jadi memang kami tekankan, insya Allah kita nanti dibantu Bapak Sabul Kafi juga, kita mau buat nanti pelatihan khusus untuk UMKM, untuk K3 UMKM. Jadi seperti sampaikan kemarin, UMKM itu harus safety. Oke deh. Baik. Nah, sebagai koordinator di bidang festival, apa target yang ingin Ibu capai untuk para pelaku UMKM yang ikut serta? Apakah festival ini hanya sekedar tempat jualan atau ada kesempatan bagi mereka untuk naik kelas dan bertemu dengan pembeli besar atau buyer begitu? Silakan Bu.
Ya, tentu saja sebagai ketua yang mereka percayakan untuk memimpin komunitas ini, satu harapan saya ini bukan sekedar ikut memeriahkan, bukan sekedar jualan pada hari itu. Sebenarnya sampai 1000 UMKM pun kita bisa hadirkan untuk menjual. Tapi kita berpikir kita kurasilah mereka yang punya legalitas. Kami malu sama dinas perindak provinsi yang betul-betul selalu support kami. Selalu ada Pak Suli itu selalu Bu, legalitasnya sudah lengkap. Ini jadi semua persyaratan yang saya pakai untuk bisa ikut itu, kalau legalitasnya lengkap, ada NIB, sudah halal, ada PIRT. Nah, jadi pada saat nanti di event itu mereka jualan bukan cuma sekadar jualan pada peserta, tetapi nanti ada beberapa mungkin yang seperti Mbak Uni tadi bilang, ada yang melirik mereka, mungkin produknya bagus. Kami sempat berharap misalkan perusahaan-perusahaan ini di mejanya kan bisa ada minuman produksi UMKM. Dan kemarin saya berterima kasih pada kesempatan ini pada PT Vale kemarin. PT Vale kemarin itu bosnya ngomong gini, Belia, iya ya, bagus juga kita pakai ini, kita coba order produknya UMKM saja. Jadi di dalam rapat itu kuenya itu ada 3 UMKM saya orderkan kuenya, terus minumnya itu ada jus rumput laut kalau tidak salah kemarin. Jadi pada event itu dan alhamdulillah harganya juga bisa lebih rendah dan rasanya juga tidak kalah sama yang ada di toko. Nanti lambat dikit. Saya juga salah ini karena buru-buru. Tadi saya telepon ternyata tidak produksi katanya. Nanti dikirim ke sini. Bahwasanya. jadi saya sangat berharap insya Allah dalam kegiatan ini beberapa nanti UMKM nanti kita masih dapatkan tempat-tempat seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa foodcourt yang dibuka. Mungkin nanti perusahaan-perusahaan juga kasihlah space untuk mereka jualan. Mereka mandiri kok, yang penting dikasih tempat aja Pak. Kalau mereka sudah dikasih tempat dan lokasinya strategis, insya Allah seperti hal ini saya cuma sampaikan pada saat rapat UMKM Squad siap. Dan insya Allah tidak akan terlalu membebani. Yang penting kita kasih minum dan kasih makan Ki. Terus saya pikir begini, kalaupun tidak makan kita makan Ki jualannya. Beda Tonji itu. Biasa tuh kalau makan jualannya tuh agak bosan. Kalau yang lain tuh enak Ki Bu. Mereka tidak, mereka tuh bagi-bagi. Kalau saya begini, saya biasa bingung sendiri Bu. Ambil Ki, saya begini bukan kita. Saya bingung mau makan. Coba kalau 100 UMKM semua suruh Kak makan. Jadi saya biasa bilang begini, oke lah kita kumpul, kita makan bareng-bareng setelah kegiatan. Kumpulkan biasa panitia, kumpulkan teman-teman. Jadi ya seperti itulah sebenarnya saya selalu merasa bangga sama semua yang tergabung di komunitas kami itu. Mereka betul-betul mandiri, betul-betul mandiri, tidak pernah pusing untuk hal-hal. Yang penting mereka dikasih tempat, dikasih ruang untuk bisa berkembang. Dan insya Allah saya yakin setelah kegiatan ini ada beberapa lah nanti akan melirik mereka, karena produk-produk mereka itu juga tidak kalah sama perusahaan-perusahaan yang tanda kutip ya kita tidak bisa sebut merek, tetapi snack-snacknya yang kadang cuma banyak anginnya. Dan yang penting kan dia higienis pasti. Itu saja yang saya pikir lebih apa namanya ya, bahwa Festival UMKM bulan ketiga nasional ini kami merasa senang dan saya yakin dengan ini beberapa UMKM bisa terbantu untuk pasarnya nantinya. Nah, sebagai ketua sendiri Bu, apa yang Ibu harapkan untuk yang tampil nanti atau yang hadir di festival K3 ini untuk menjajakan jajanannya kepada para pengunjung dengan keramahannya mungkin, atau dengan apa yang sudah diajarkan begitu? Silakan Bu Lia. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka memang yang terbaik, memberikan produk, menunjukkan produknya yang terbaik, bersikap lebih baik, santun, dan insya Allah mungkin dengan beberapa kegiatan yang sudah mereka ikuti, mereka bisa naik kelas, mereka bisa lebih berkembang dalam pemasaran produk. Karena terus terang kita bukan cuma cari nama. Jujur UMKM itu berproduksi untuk cari cuan. Bukan hanya jadi dan cobalah satu hal yang selalu saya tekankan sama mereka, jangan pernah goyah, karena semakin tinggi kita pohon itu tumbuh, maka anginnya juga semakin kencang. Betul. Dan saya sendiri kadang saya berterima kasih sama Juwita, sama Indah, sama Rani.
3 sekretaris saya itu paling rajin support. Karena kan beberapa juga ya namanya juga manusia biasa ya Mbak ya. Kadang saya malah goyah. Saya bingung apa ya salah saya. Kita kan niatnya baik ya, kita cuma bantu teman-teman mereka bisa bangkit, mereka bisa mandiri dengan usahanya. Nah kalau misalnya mereka cuma bilang kenapa mesti goyang, nah seperti sampaikan tadi ternyata dia nelpon, saya kira Juju dari mana, ternyata Juita. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada para perusahaan atau pengusaha UMKM yang lainnya yang ingin bergabung di squad Ibu sendiri? Ya, silakan follow akun UMKM Squad Sulsel di sosmednya, ada di Instagram, ada Facebook, boleh di follow. Nanti ada formulir, ada persyaratan juga tentunya, karena kita juga malu jika membuat laporan kepada PKK setiap tahunnya jika yang kita laporkan itu kegiatan abal-abal. Jadi saya selalu berharap kita bisa menunjukkan mungkin kita bukan yang terbaik, tapi kita berusaha menjadi yang terbaik. Iya, cocok. Yang terakhir Ibu Lia, supaya sahabat budaya mungkin tidak ketinggalan, catat Ki sahabat budaya kapan waktu tepatnya dan di mana lokasi festival ini berlangsung dan apakah ada biaya masuk dan apa yang Ibu ingin pesankan kepada masyarakat Sulsel agar tidak melewatkan kemeriahan festival UMKM bulan K3 ini. Silakan Bu Lia. Ya baik, saya mohon izin kepada Bapak Kadis Naker Trans Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Jayadi, Ibu Andi Amma, Ibu Sekdis dan semua teman-teman di Disnaker. Mohon izin kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, pada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Selatan. Kami berterima kasih sudah dipercayakan untuk menjadi penanggung jawab kegiatan Festival UMKM. Jadi Festival UMKM K3 Nasional ini ada tinggal 2 event yang nantinya akan dilaksanakan tanggal 8 Februari. Catat Ki, itu gratis. Silakan isi linknya nantinya yang belum beredar memang sementara dibuat oleh panitia. Hadir Ki nanti di depan Rujab Gubernur Jalan Jenderal Sudirman Makassar tanggal 8 Februari hari Ahad. Jadi insya Allah di sana kita akan boleh jajan, ada 100 UMKM yang menjajakan jualannya. Silakan datang ke sana. Bagi tadi penelponnya boleh nanti follow kita, nanti sampaikan saja minta kupon diskonnya nanti sama tuh Mbak Juwita. Terus yang kedua nanti tinggal kegiatan ada upacara peringatan bulan K3 Nasional di kantor gubernur. Ada juga 50 UMKM nanti yang akan jualan di sana. Silahkan Ki datang di sana juga gratis. Kalau untuk jualan, kalau anti mager kayaknya masih ada kuota, tapi kalau untuk di kantor gubernur sudah close, sudah ada 50 UMKM saja cukup itu. Karena itu Bu? Tanggal 12 Februari 2026. Kalau tadi saya bilang 8 Februari cocok nggak? Saya suka masih bilang 2025 pada sudah 2026. Iya, jadi anti mager, catat anti mager itu tanggal 8 Februari hari Ahad. Terus upacaranya itu di kantor gubernur tanggal 12 Februari 2026. Jadi nanti kita bisa buktikan bahwa UMKM itu jualannya tidak kalah sama resto-resto yang ada di luar sana. Bicara ke ayam crispy, masih ada kok ayam crispy-nya kita enak. Coba make. Iya tahu, dari tangan-tangan ibu-ibu yang sudah terlatih begitu ya Bu. Dan dengan adanya kegiatan bulan K3 Nasional ini, ibu-ibu tuh sudah paham. Ada beberapa videonya yang saya minta sama mereka, tolong videokan saya proses produksinya dong, saya mau lihat. Tapi memang ada beberapa sih, nantilah kita akan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan supaya mereka juga perhatikan untuk kesehatan kerja. Jadi terjamin mereka. Kadang kan orang berpikir ngapain kita harus bayar BPJS, tapi saya bilang kau mensisihkan uang itu untuk kita tidak tahu kan kalau misalnya ada kecelakaan kerja. Jangan cuma berpikir perusahaan saya yang punya berisiko. Kita saja berisiko terkena kecelakaan kerja. Betul itu Ibu. Baik, Ibu Lia, terima kasih untuk kehadirannya di siang hari ini. Sukses untuk aktivitasnya dan juga festival K3 UMKM nanti.
dan semoga berjalan dengan lancar. Ditunggulah kedatangan yang lainnya juga ya untuk acara ini. Boleh. Insya Allah. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih Mbak Uni. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.